Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini untuk Brownies hari ini kita penyuluhan dulu. Nanti jam 7 baru senang sama Bupon, nggih. Di sini saya perkenalan lagi enggak? Ya, saya di sini. Oh ya, ada. Nama saya Anissa ya, Bu. Untuk anggota Brownies juga. Di sini saya menyampaikan sedikit materi mengenai gula, tapi di bagian hipoglikemi. Hipoglikemi itu gula darah yang di bawah batas normal. Kalau hiperglikemi itu di atas batas normal. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait hipoglikemia, J. Nah, hipoglikemia itu sendiri yaitu komplikasi akut yang dialami oleh penderita diabetes. Yang saya jelaskan tadi, kadar gula darah berada di bawah batas normal. Nah, di sini apa itu hipoglikemi? Yaitu hipoglikemi itu bisa terjadi secara tiba-tiba, kemudian tidak disadari juga, dan jika tidak diobati akan menimbulkan kebingungan, pingsan, lemes, dan yang paling berat menyebabkan kematian. Nah, penyebab hipoglikemi itu sendiri yaitu apabila mengonsumsi obat yang tidak teratur. Obatnya misalnya harus minum 2 kali, minumnya jadi 3 kali, seperti itu. Porsi makan yang kurang. Orang itu harusnya jenengan rutin sehari, misal dijadah 2 kali sehari makan nasi. Itu jenengan malah cuma 1 hari karena takut gulanya tinggi. Sebenarnya itu sudah diatur dari dokternya. Harusnya porsinya segini, sehari 3 kali atau 2 kali itu sudah diatur. Jangan takut, nggih. Terus tidak mau makan atau lupa, sama kayak tadi, takut gulanya tinggi, kan jadinya lemes. Sementara untuk kandungan gula itu biasanya pada nasi itu lebih tinggi. Jadi untuk penderita DM jangan takut untuk makan nasi, nggih. Karena itu dilihat dari dokternya sendiri, dari cek gula jenengan. Kalau jenengan rutin makan minum obat teratur, insya Allah gulanya aman, gitu ya. Dan yang terakhir itu aktivitas yang berlebih, aktivitas fisik seperti olahraga berlebih, terusan untuk aktivitas sehari-hari yang berlebih juga, kecapean, gitu ya. Kemudian untuk gejala hipoglikemi itu sendiri ada perubahan mood, ada berkeringat, pucat, lemes, gemeter, pusing, terus ada lelah sama lapar. Jadi tetap hipoglikemi itu yang paling diutamakan makan sama minum obat yang teratur, itu ya. Terus siapa saja yang bisa mengalami hipoglikemi? Itu satu, pada penderita diabetes yang lama. Terus usia lanjut, orang yang mengalami depresi, stres. Kenapa bisa? Karena makannya kurang, minum obat tidak mau, gitu ya. Terus orang yang mengonsumsi alkohol. Alkohol dengan obat sama aja, tidak ada perubahan yang lebih baik, ya. Kemudian penderita penyakit ginjal dan orang yang mengonsumsi obat-obat
anjuran itu. Ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi hipoglikemi itu sendiri? Yang pertama, apabila pasien tidak sadar, otomatis kita sudah panik dan kita langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Rumah sakit boleh, klinik boleh, puskesmas boleh. Langsung tindak UGD. Dan apabila untuk pasien sadar, kita berikan tambahan gula seperti madu, roti, buah-buahan. Jadi biar gulanya stabil, insya Allah kondisi tubuhnya nanti mulai naik. Gitu ya. Untuk pemeriksaan gula darah bisa diulangi 15 menit setelah mengonsumsi makanan tadi. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara menghindari hipoglikemi itu sendiri, yaitu dengan menaikkan dosis obat, terutama insulin, tetapi dengan sepengetahuan dokter. Kemudian untuk penderita harus makan setelah minum obat atau setelah disuntikan insulin. Sebelum olahraga sebaiknya makan terlebih dahulu. Kan mungkin banyak beberapa orang yang taunya sebelum olahraga jangan makan, takut perutnya sakit. Nah, untuk penderita gula sendiri justru dianjurkan untuk makan dulu. Entah cemilan dulu boleh, yang penting perut bukan dalam kondisi kosong ya dulu. Nyemil-nyemil boleh, minum dulu boleh. Anjuran seorang normal biasanya itu kalau bangun tidur minum dulu. Yang pasti minum air putih. Kemudian bila hipoglikemi tetap terjadi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Karena apabila tidak ada perubahan, dengan tindak IGD rumah sakit. Gitu ya, biar dicek gulanya berapa. Nah, di sini saya berikan pengertian sedikit tentang pengertian hipoglikemi dan hiperglikemi ya. Untuk hipoglikemi sendiri itu seperti tadi, jantung tinggi, lemes, gemeter, pusing, kemudian pucat. Dengan kalau ditanya jadi linglung, biasanya seperti itu. Kemudian cemas, amukan, marah, sama juga jantung cepat, sakit kepala sama pusing. Untuk hiperglikemi sendiri itu kebalikannya. Untuk hiper itu lebih ke haus, sering buang air kecil. Jadi untuk hiperglikemi biasanya dialami oleh penderita yang sadar. Sadar itu tidak dalam kondisi pingsan. Bisa kayak tiap malam haus, buang air kecil berulang, kemudian nyeri perut, mual muntah, kelelahan, gitu ya. Sampai ya Bu, ada yang ditanyakan terkait hipoglikemi atau mungkin hiperglikemi juga tidak apa-apa. Ini saya menyampaikan sedikit materi karena memang untuk gula sudah diulang berulang-ulang ya. Ini merefresh saja. Monggo yang ditanyakan. Pas gringgingan nek jenengan posisi tidur miring nopo mlumah nggih gringgingan. Pas tidur miring. Oh ya. Kalau tidur miring itu biasanya memang karena terlalu lama miringnya kan biasanya kesemutan. Tapi kalau beda dengan kesemutan yang kalau jenengan tidur mlumah biasa itu bisa disebabkan dari cek darahnya. Itu bisa dari aktivitas sebelumnya juga bisa, kecapean atau enggaknya itu, konsumsi obatnya pripun. Tapi kalau untuk posisi jenengan tidur miring terus kesemutan pindah sebelahnya begitu itu normal, wajar Bu. Nggih. Buah anggur boleh, buah-buahan boleh diminum, boleh dimakan, dikonsumsi ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting dalam batas normal aja, jangan berlebihan Bu. Ada yang ditanyakan lagi Dokter? Kebas. Kalau apa? Kalau biasa, posisi biasa atau pas habis aktivitas? Terus
Obatnya pripun? Jenengan diabetes napa hipertensi? Diabetes. Gula terakhir berapa? Ingat ya. Gulanya bagus Bu. Berapa? Yes. Oh bagus Bu. Bagus. Untuk kesemutan sendiri itu merupakan gejala dari gula. Identik seperti itu. Tapi nanti lama-lama juga hilang sendiri. Biasanya gitu. Obatnya diminum teratur aja enggak apa-apa. Ada keluhan lain enggak selain kebas? Lemes atau sering capek? Capek. Oh ada saraf kejepit, berarti dikurangi untuk aktivitas fisik yang berlebih, gitu ya. Oke, monggo. Kalau linu-linu persendian. Linu-linu persendian. Tiba-tiba. Obatnya jenengan pengobatan apa? Enggak, yang ini gula apa hati? Atau enggak semua? Gula hati. Obatnya apa mawon? Lisinopril. Obat tetap diminum rutin Bu. Kalau minum obat dari klinik juga diminum rutin? Sama? Kalau minum obat dari klinik, obat gulanya juga diminum toh? Kalau untuk nyeri di sini bisa pakai olahraga ringan. Kayak pergerakan tangan. Dikompres air hangat dulu enggak apa-apa. Di bagian persendian dikompres pakai air hangat. Terus habis itu buat olahraga ringan 5-10 menit diulang setiap hari gitu enggak apa-apa sih, enggak harus langsung 1 jam. Olahraga enggak harus langsung 1 jam 30 menit gitu ya Bu ya. Berapa menit enggak apa-apa, yang penting rutin pengulangannya. Insya Allah enggak apa-apa, enggak ada indikasi apa-apa. Gitu ya. Ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, makan anggur beranggur sama pisang sama isinya. Saya jawab pertanyaannya Bu ya. Untuk buah, anggur sama pisang untuk mengarah ke ginjal enggak ada. Cuma untuk konsumsi dia kan kita mesti dalam batas normal ya, paling sehari sekali 2 kali gitu ya. Untuk pisang mungkin lebih ke nyeri perutnya, bukan ginjalnya. Jadi untuk pisang itu bisa diriwayatkan dari asam lambung. Kalau jenengan punya riwayat asam lambung, sebelum makan pisang nyemil yang lain. Jadi perut dalam kondisi isi, bukan kosong. Kalau kosong jenengan makan pisang, bangun tidur makan pisang, langsung senep. Kalau untuk penderita asam lambung, kalau enggak insya Allah enggak apa-apa, tapi dalam batas normal. Oke. Ada lagi Mbak? Ada yang ditanya lagi? Monggo. Buah apa yang bagus untuk diabetes? Buah yang bagus untuk diabetes. 1, yang tidak terlalu manis. Yang tidak terlalu manis juga jangan makan yang kecut-kecut ya. Yang kecut-kecut nanti mengarah ke perutnya gending. Yang tidak terlalu manis apel biasa boleh, bukan yang terlalu manis. Yang apel yang teksturnya keras Bu, yang empuk itu justru gulanya tinggi. Yang empuk kayak masuk gitu. Mangga boleh, alpukat boleh, sama semua buah boleh dikonsumsi, cuma dalam batas normal, tidak berlebihan. Tapi untuk 1 pesan untuk apel yang berpasir itu lebih tinggi gulanya.
gitu. Jadi lebih yang keras itu itu. Yang lain boleh aman. Mungkin lebih dihindari semangka karena semangka lebih ke terlalu manis. Semangka merah itu gitu. Yang lain nggak apa-apa. Buah naga nggak apa-apa. Buah naga itu bagus buat pencernaan, juga bagus tuh, melancarkan pencernaan, bisa. Boleh, yang penting nggak 10 nih. Kalau 10 nanti temennya nggak dapet lagi. Satu nggak apa-apa, satu hari satu boleh. Yang penting untuk konsumsi obatnya tetap teratur. Monggo, yang ditanyakan lagi ya. Ada. Ya, makasih Mbak. Saya mau menanyakan masalah yang tadi ya, hipoglikemik sama hipergeria. Itu makanan atau suplemen apa saja yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan orang yang menderita hipoglikemik dan hiperglikemik. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas apa saja yang tidak diperbolehkan untuk orang yang menderita itu. Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Mujarem ya. Untuk makanan apa yang boleh dan tidak boleh, sama-sama yang ditanyakan ibu tadi sebelumnya. Makanan yang gula tinggi itu jangan diberikan pada penderita hiperglikemi. Untuk penderita hipoglikemi justru sebaliknya, yang gula tinggi boleh karena untuk menstabilkan gula darahnya di luar batas dari obatnya ya. Untuk makanan justru kebaliknya. Terus untuk aktivitasnya sama. Untuk gula aktivitas berat boleh, tapi untuk hipoglikemi aktivitas fisik seperti lari berlebih, lari keliling rumah, lari-lari kecil tidak apa-apa. Untuk lari yang terlalu berlebih jangan dulu. Untuk aktivitas sehari-hari di rumah boleh, tidak ada pantangan apa-apa. Untuk bersepeda juga boleh, tapi jangan ngebut nggih. Benten niku kalau sepeda kayu. Untuk lainnya aman, berenang boleh, lainnya boleh, tidak ada pantangan lainnya. Untuk aktivitas itu menyesuaikan dari kekuatan fisiknya jenengan mau. Kira-kira aku lari segini dari sini sampai sana kuat nggak? Kalau nggak kuat berarti separuhnya. Yang separuhnya jalan kaki itu. Menyesuaikan aktivitasnya, ya, kekuatan fisiknya mau. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak Den? Ada Mbak. Pertolongan apa yang dilakukan untuk orang yang mengalami hipoglikemik, dan yang kedua untuk orang yang mengalami hiperglikemik sebelum ke rumah sakit? Sama kayak tadi ya, di PPT juga ada ya. Untuk penderita hipoglikemi sama hiperglikemi, kalau memang sudah tidak kuat banget kan tindak rumah sakit. Apalagi kalau lemes, linglung, ditanya nggak dijawab, tapi dia sadar kayak mengerang, tapi tidak bisa menjawab pasti, tetap tindak rumah sakit. Tapi kalau memang belum sampai lemes, masih sadar, bisa dikonsumsi obatnya. Untuk hipoglikemi bisa untuk makan, cuma itu. Tidak ada penanganan yang lebih tinggi. Kalau untuk pasien sadar itu, kalau lemes tetap tidak ikut di rumah sakit. Untuk konsumsi obat tetap kita pantau dari minumnya teratur atau enggak. Kan itu terlihat dari hasilnya lab. Misal tidak IGD rumah sakit, ada riwayat gula mboten, bisa ada minum obat enggak, minum enggak, tapi gulanya tinggi. Kita pantau dari sehari-harinya gimana, diminum rutin apa. Sedino pengen minum, sesuk aku nggak lemes, sesuk aku nggak usah minum. Sesuk ini aku lemes, ini aku minum enggak.
tapi dia ini nggak minum, dia mau ya nggak minum. Dan itu yang menyebabkan gula darah naik turun, bisa sampai ngedrop. Yang ngedrop bukan gulanya tok, tapi orangnya juga, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan, kalau untuk gula itu tetap gula, hipertensi, biasanya obatnya tetap rutin berlanjut dari dokternya, itu paling untuk menurunkan dosisnya. Karena takutnya nanti kalau berhenti minum obat gulanya nggak stabil tuh. Nggak stabilnya kalau naik banget nih, apalagi turun. Oke? Ada lagi bukan? Oke. Aktivitasnya gimana sehari-hari? Kalau lutut itu tergantung aktivitasnya. Selama tidak ada ngapunten osteoporosis, insya Allah lainnya nggak apa-apa. Kalau lutut, kaki itu tergantung aktivitasnya. Kalau jenengan memang bekerja, aktivitasnya setiap hari keliling, ya itu berpengaruh. Tapi kalau enggak kenapa-napa dan tiba-tiba ada nyeri lutut, berarti harus diperiksakan, gitu ya. Ya. Lah, ini berarti penyebabnya itu. Sampun. Jadi, enggak. Ah ya. Ya. Kopi susu itu boleh. Tapi sama maem dulu. Untuk penderita asam lambung ya Bu, untuk buah pisang, teh, kopi, susu atau susu aja boleh dikonsumsi, tapi dalam kondisi sudah makan. Kalau belum makan jenengan langsung ambil lagi. Apalagi untuk asam lambung yang sudah menaun, sudah terlalu parah, itu biasanya justru malah tidak boleh sama sekali, dihindari sekali. Cuma untuk antisipasi tetap makan dulu, gitu. Nggak ada apa-apa. Malah kenapa? Aduh. Kalau nggak ada niat asam lambung nggak apa-apa Bu, tapi kalau ada sebaiknya maem dulu, nyemil dulu boleh. Yang penting ada cemilannya, bukan pure kopi susu Pak. Sampun, ada yang ditanya lagi buat oh ya udah. Angin dulu. Lah mencret terus. Enggak angin. Aku susu kambing ketawain. Oh, aku memang ya tuku gone buana iki lho. Untuk ibu pengobatan rutinnya di rumah sakit mana? Tidak dari rumah sakit. Kalau memang untuk tensinya masih dalam batas normal, jenengan obatnya apa Bu? Obat tensinya? Bapaknya yang apa? Amlodipin berapa mili? Ada. Kaptopril. Kalau untuk kaptopril bisa dihentikan nggak apa-apa Bu. Kalau memang tensinya sudah stabil nggak apa-apa dihentikan. Cuma kalau memang ada pengobatan dari rumah sakit tetap konsultasi dengan dokter ya. Itu harus diberhentikan kapan. Takutnya nanti kalau berhenti malah tensinya tinggi lagi. Tapi kalau memang tidak ada pengobatan rutin, jenengan coba kontrol tensi 3 kali. 1 kali kunjungan biasanya kan dapat obat tensi. Kunjungan kedua jenengan kontrol tensi, kunjungan ketiga juga kontrol tensi. Nanti kalau 3 kali itu tensinya aman, insya Allah nggak apa-apa. Berarti memang waktu itu aja tinggi, kebetulan tinggi. Tapi kalau memang dari kunjungan itu tinggi semua, berarti memang ada riwayat hipertensi. Oke? Sampun? Saya akhiri. Tambahan sih. Ini Mbak, maksud saya itu jenis buah atau makanan itu yang spesifik itu loh, yang diterbitkan dan tidak untuk ibu dan hiper ya.
Maksudnya misalkan itu kayak durian itu yang viral seterusnya, jadi kan kita nggak tahu bahwa ini jenis kan. Nah kita yang tahu di pasaran kan oh buah itu. Mana sih? Untuk jarang ya, untuk buah kan jenisnya banyak ya Pak ya. Seperti yang saya jelaskan tadi juga, yang penting tidak gulanya tinggi seperti apel. Lainnya nggak apa-apa, nggak ada pantangan apa-apa. Per boleh, pisang boleh. Bisa memahami buah ini mengandung Ya. Oh, referensi untuk konsumsi sehari-hari gitu ya. Konsumsi sehari-hari sama untuk biasanya ya Bu ya, melon, pisang, apel tapi yang keras ya. Terusan apa? Payak boleh tapi sedikit aja. Payak yang terlalu matang itu gulanya juga tinggi. Yang empuk banget itu Bu. Nah, itu gulanya tinggi. Terus apa lagi ya? Mangga boleh. Durian boleh, yang penting nggak pusing. Soalnya beberapa orang kan makan durian terlalu banyak pusing, bahkan sampai mual muntah. Nah itu overdosis gitu, benar-benar duriannya. Kurma apalagi itu paling disarankan Nabi. Boleh. Boleh Bu, nggak apa-apa kurma. Boleh. Untuk kurma boleh. Kurma kan apalagi kurma makan 1-2 biji udah kenyang. Malah lebih bagus itu. Mbak, kalau buah durian itu ya, kan mesti kan di sini dari orang yang suka ya. Itu katanya orang-orang itu kalau untuk menetralisir itu kulitnya itu ya tempatnya itu dikasih air terus diminum, itu benar atau enggak? Nah kalau benar itu dari segi medis gimana? Itu mitos sih Pak. Itu mitos sekali. Untuk kulit dikasih air sebenarnya itu cuma karena haus aja. Tidak ada indikasi untuk mengurangi pusing. Justru karena memang kalau pusing habis makan buah durian, tambah mencium baunya kan tambah pusing. Apalagi kalau minum yang bau durian ya tambah mual muntah. Itu mitos, nggak ada. Nggak ada medisnya yang mengatakan seperti itu. Nggak ada. Mana tak sambut? Mbak, inilah. Tidak ada. Oh ya, sama sekalian info ya Bu ya. Sekarang kan untuk resep Prolanis sudah bisa diambil di klinik ya. Untuk itu nanti dikumpulkan boleh, monggo. Cuma di sini kita kasih info untuk habis pengambilan obat tanda tangan di resepnya. Yang ngambil obat tanda tangan. Oke, gitu ya. Nanti tetap sama mbak-mbak ya di sana. Mbak ambil obat atas nama Ibu Sri hari ini. Langsung tanda tangan nanti dikasih obatnya sama mbak ini. Gitu ya. Yang sudah ambil tadi monggo bisa menghubungi Mbak Isna ya. Aku tadi belum ambil minum. Mbak Isna belum kenalan ya Pak ya. Mbak Isna kenalan dulu monggo. Lah iya Pak. Monggo Mbak Isna. Ya. Mbak Isna mana? Mbak Isna.